Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran tema 7 kelas 4 Muatan Bahasa Indonesia. Kali ini kita mempelajari bagaimana menemukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Oke. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana menemukan informasi dalam teks non-fiksi melalui pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan isi paragraf. Kali ini kita akan mencari informasi melalui menemukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Ide pokok. Kalian di tema 1 telah mempelajari ide pokok atau gagasan pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Lantas, apa itu kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang berisi masalah utama, pikiran utama atau ide pokok, dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalian sering mendengarkan istilah-istilah berikut ini: gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, dan pikiran utama. Keempat istilah ini apakah sama? Ya, keempat istilah ini merupakan istilah yang sama artinya. Jadi, keempat-empatnya adalah istilah yang maknanya sama. Oke, bagaimana menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Yang pertama, tentu saja kalian harus membaca teks bacaan dengan saksama, intensif, dan mencermati isi paragraf. Berikutnya, kalian harus mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Jika kalian sudah menemukan kalimat utama, maka langkah berikutnya adalah mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih ringkas. Jadikan menjadi kalimat yang lebih ringkas menjadi sebuah ide pokok. Lantas, bagaimana cara menemukan kalimat utama? Yang pertama, langkahnya sama, yaitu membaca paragraf dengan saksama. Yang kedua, cermati tiap kalimat yang ada di dalam paragraf. Ketiga, kalimat utama dapat dipastikan berada di awal. Jika kalimat selanjutnya terdapat kata hal ini, hal tersebut, ini, itu, dan sebagainya. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa kalimat sebelumnya adalah acuan terhadap persoalan yang dibahas oleh keseluruhan teks. Berikutnya, jika di akhir paragraf ada kalimat kesimpulan yang ditandai dengan kata-kata "oleh karena itu", maka jadi demikian, tadi, itulah, dan sebagainya. Bisa jadi kalimat utama ada di akhir paragraf. Jika di akhir paragraf ada kalimat kesimpulan seperti pada poin 4 tadi, dan kalimat ini maknanya sama dengan kalimat pertama, maka kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Coba kita baca bersama-sama paragraf berikut ini.
Ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Suku-suku tersebut antara lain Nagakeo, Larantuka, Ngada, Ende, Lio, Sika Kroemuhang, Manggarai, Riung, Alor, Pantar, Dawan, Tetun, Kemak, Marai, Rote, Sumba, dan Sabu. Setiap suku kemudian memiliki subsuku bangsa. Setiap suku mempunyai perbedaan fisik dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang membedakannya dengan suku lain di kepulauan yang sama. Ada suku yang menunjukkan ciri-ciri fisik sebagai orang Melayu. Ada pula yang lebih menunjukkan ciri-ciri fisik Melanesia seperti halnya suku di Papua. Oke, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Mengapa kalimat pertama menjadi kalimat utama? Karena kalimat selanjutnya ada kata-kata tersebut, suku tersebut. Ada beberapa di sini. Kata-kata ini mengacu pada kalimat pertama, yaitu kata suku yang ada di kalimat pertama, suku yang mendiami Kepulauan Flores. Sehingga kalimat utamanya adalah ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores, kalimat pertama. Dan ide pokoknya adalah bentuk lebih ringkasnya, yaitu suku-suku di Kepulauan Flores. Berikutnya, ada sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Ada beberapa cara untuk menciptakan kerukunan di sekolah. Pertama, bersikap santun terhadap orang lain mulai dari teman, guru, hingga petugas sekolah. Sikap santun dapat ditunjukkan dalam berbagai hal, misalnya saat berbicara dengan teman sebaya, gunakanlah kata-kata yang baik. Begitu pula saat berbicara dengan orang yang lebih tua, seperti guru dan petugas di sekolah. Kita harus menggunakan bahasa yang santun. Bersikap santun akan menciptakan hubungan pertemanan yang baik dan kerukunan antar sesama. Itulah langkah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kerukunan di sekolah. Oke, kalimat utamanya adalah, ya betul, ada beberapa cara untuk menciptakan kerukunan di sekolah di kalimat pertama. Tetapi lihatlah di kalimat terakhir, ada kalimat kesimpulan yang ditandai dengan kata itulah. Itulah langkah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kerukunan di sekolah. Kalimat ini, walaupun kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama. Maka kedua kalimat ini merupakan kalimat utama yang ada di awal dan akhir paragraf. Bagaimana dengan ide pokoknya? Oke, ide pokoknya bentuk ringkas dari kedua kalimat tersebut, yaitu cara menciptakan kerukunan di sekolah. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugasnya, jangan lupa sholat dan mengaji. Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.